Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita lanjutkan terkait dengan topik meditasi yang kemarin kita bahas. Itu kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana meditasi duduk yang dianjurkan sesuai dengan metode atau teknik dari Mahasi Sayadaw. Nah, kita tahu bahwa seharian ini kita sudah kurang lebih praktek meditasi ya untuk pengenalan daripada meditasi vipassana itu sendiri. Nah, tetapi di sini akan saya jelaskan lebih detail terkait dengan praktek meditasi duduk dan juga jalan dalam kesehariannya juga. Di sini dikatakan kalau kita lagi duduk, maka kita fokus pada sensasi di gerakan kembung kepis perut sesuai dengan metode utamanya dari Mahasi Sayadaw itu. Nah, sehingga kalau saya perhatikan bahkan metodenya Mahasi Sayadaw sendiri, itu bahkan di awal-awal disebut sebagai tetap melatih ketenangan batin. Melatih secara konsep. Meskipun banyak orang mengatakan dari tradisi-tradisi lain, bahwa Mahasi Sayadaw itu adalah orang yang Vipassana Yanika. Vipassana Yanika itu artinya adalah orang yang mengembangkan pikirannya, batinnya, langsung dari Vipassana. Gak pakai samatha. Tapi kalau kita lihat dari metodenya, ini masih mengatakan mencatat atau mencatat sensasi daripada kembung kepis perut ketika baru-baru awal. Karena bagaimanapun di tahap persiapan tidak mungkin bagi kita untuk langsung bisa melihat realitas hakiki itu. Ya. Nah, dia tapi dikatakan harus progresif dalam pencatatan. Tambah jumlah pencatatan saat gerakan perut menjadi teratur. Saat nafas maupun perut sudah menjadi sangat rileks, sangat nyaman. Kalau kemarin kan kita sudah 1, 2, 3, 4 tahapan. Jadi sudah di 2 atau tahapan ketiga, itu pengamatannya harus lebih detail. Ya, termasuk juga di bagian perut. Tapi kalau nanti nafas atau bagian kembung kepis perut itu jadi kacau, maka catat menjadi yang garis besarnya aja. Ya, hanya sekedar kembung kempis. Bahkan kalaupun misalnya nanti sudah mulai lebih rileks, mulai lebih nyaman, kemarin saya sampaikan ada tambahan. Mencatat duduk dan sentuh. Bagaimana caranya? Itu seperti ini. Jadi di tahap pertama, kalau kita baru mengamati nafas masuk, keluar, kalaupun nggak terasa kembung kempisnya, kita hanya bisa rasakan duduk, duduk, duduk. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu objek meditasi juga. Dari kepala belakang ini sampai ke bagian pantat, itu diamati duduk. Itu nggak ada yang salah. Itu untuk menjadi mediatornya juga bagi kita supaya kita bisa nanti mengamati kembung kepis perut. Nah, kemudian nanti di sini dikatakan kita mengamati sitting dan touching. Jadi dari bagian duduk kemudian kita tambahkan pengamatannya. Duduk, sentuh, duduk, sentuh. Itu latihan di awalnya seperti itu. Kemudian nanti baru bisa merasakan kembung kempis sampai dia merasa jadi lebih kompleks. Kembung kempis perut dan juga dari duduk dan sentuh itu bisa terasa semuanya. Ya. Nah, di dalam tekniknya Mahasi Sayadaw pun mengatakan jangan tiba-tiba bernafas secara mendadak yang mendalam. Karena itu bisa membuat kita tuh jadi satu jantungnya berdebar, kemudian yang kedua itu membuat kita jadi gelisah. Ya. Nah, kalau napas yang dalam atau mendadak tiba-tiba itu biasanya karena lagi ngamati objek, pikirannya lari. Dia langsung kembali kepada objek dan napasnya langsung dalam. Maka kita perlu mediator tadi. Mediatornya ya seperti duduk atau sentuh tadi. Nah, kemudian ketika objek sekunder itu mendominasi, misalnya ada suara, pikiran, atau sensasi, maka bisa dicatat apakah itu objeknya atau prosesnya. Paham ya? Kalau objeknya apa? Ya berarti suara. Ya suara itu dicatat. Kalau misalnya prosesnya apa? Ya berarti mendengar. Kenapa itu penting sekali dicatat? Karena begitu kita mencatat dengan kata mendengar. Di situ sebetulnya pikiran kita mulai dibiasakan bahwa yang ada itu hanyalah proses. Tidak ada aku atau diriku. Selama ini kan kita enggak ya. Kita anggap ini semua satu kesatuan. Jadi ketika mendengar, berbicara, ya kita mengatakannya ya saya berbicara, saya mendengar. Tapi di dalam ini, enggak ada yang internal maupun yang eksternal.
secara realitas ya. Nanti sih diprotes nih. Secara realitas internal dan eksternal tidak ada, yang ada hanyalah prosesnya. Ya, yang ada tuh hanya prosesnya. Jadi kenapa dikatakan yang internal dan eksternal itu nggak ada? Karena yang internal ini, diri kita, itu kan 5 kelompok kehidupan kemarin. Yang selalu berubah setiap waktu, setiap saat. Yang eksternal pun sama. Jadi kalau dilihat secara realitas, semuanya dipecah-pecah jadi bagian partikular yang paling kecil, semuanya anatta. Tidak ada intinya, kosong. Sehingga kalau versinya Acanca bilang, nggak ada di sini, nggak ada di sana, maksudnya nggak ada yang mendengar dan nggak ada yang didengar. Yang ada hanyalah proses mendengar. Nah, di dalam Vipassana kita ingin membiasakan itu. Bukan hanya mendengar, tapi 5 indera yang lainnya juga begitu. Melihat, melihat, melihat. Tapi kalau dalam keseharian begitu pikiran kita terdistraksi, begitu lihat teman kita langsung berpikirnya banyak. Oh, saya lihat teman saya, oh teman saya namanya si A, kemudian dia mau ngapain, dan seterusnya. Nah, di dalam Vipassana, kita lihat objek nih. Tapi yang kita perhatikan hanya melihat kita nggak peduli siapa dia. Di dalam khotbahnya sih disebutkan begini di dalam kitab ya. Kenapa kita begitu melihat hanya sekedar melihat? Karena kalau begitu kita melihat dan kita tidak mempunyai perhatian yang bijaksana, kita akan menganalisa ciri-cirinya. Ini laki-laki, ini perempuan, ini cantik, ini tidak cantik, dan seterusnya. Sehingga pikiran kita jadi masuk kotoran batin. Tapi kalau hanya sekedar melihat, mendengar, di situ masih pure. Yang ada itu adalah perhatian dan kebijaksanaan. Makanya Vipassana itu sebetulnya cuma dipoles sedikit aja. Ya. Oh, sorry. Nah, nanti setelah berlalu, dicatat beberapa kali, maka kembali memperhatikan objek utama. Itu yang penting, baik itu ketika duduk maupun jalan nantinya. Nah, kita nggak boleh melekat, dikatakan di sini, meskipun Mahasi Sayadaw itu mengajarkan fundamental objeknya itu adalah kembang kempis perut. Tapi kembang kempis perut itu bukan satu-satunya. Karena kadang dia bisa menjadi sangat jelas, kadang dia bisa menjadi sangat tidak jelas. Kalau sangat tidak jelas dan kita melekat, kita akan pusing di mana nih letaknya kembang kempis perut. Maka begitu nggak tersadarkan atau nggak disadari bagian kembang kempis perut, sadar aja duduk. Sentuh, duduk, sentuh. Nah, biasanya kalau kita sebagai pemula itu dianjurkan sekali. Gak masalah belum bisa menangkap kembang kempis perut atau nafas. Nah, biasanya kalau misalnya yang menggunakan kembang kempis perut, kalau dia nggak bisa menyadari dengan jelas, dia diperbolehkan memegang bagian perutnya dengan kedua tangan di awal-awal. Tapi setelah terasa, bisa dilepaskan. Saya belum tahu kalau nafas pakai apa ya. Kalau nafas di hidung pakai apa saya nggak tahu. Dulu ada yang bilang saya, gimana kalau pakai masker sama balsam? Ya nanti pulang-pulang hidungnya meler semua. Tapi nggak tahu, mungkin ada alat bantunya ya. Kalau orang-orang bule, karena kalau di udara dingin biasanya dia butuh lubang hidung yang besar. Sekarang udah ada alatnya tuh, magnet. Magnet ditempel pakai isolasi di sini 2. Kemudian ada alatnya bikin memperlebar hidung. Sentuhan nafas keluar masuknya jadi terasa. Mungkin bisa dibuat nanti. Nah, melalui gerakan kembung kempis perut, nah kita mulai nih, di sini baru diajarkan. Persepsi tentang bentuk dari perut itu udah mulai nggak tersadarkan. Yang kita sadari hanya gerakan mendorong, menarik, mengangkat, menekan. Kalau di bagian hidung, itu juga terasa, mendorong, menarik, menekan, dan seterusnya. Nah, maka nanti saya jelaskan apa aja unsur-unsurnya. Pengalaman langsung ini membuat kita paham elemen sesungguhnya. Nah, ini saya balik lagi ke yang kemarin. Melihat sebagaimana adanya. Oke? Nah, waktu kita membahas terkait dengan nafas masuk keluar, yang sampai 4 tahapan itu, kan disebutkan di salah satu tahap, jangan memperhatikan sifat alami dia dan juga sifat secara umumnya. Sebetulnya, sifat secara alami dan sifat umum itu adalah Vipassana. Jadi dalam 4 tahapan itu, maka tidak dianjurkan untuk meditasi Vipassana dulu. Jadi fokus untuk mengembangkan nafas dulu. Karena itu adalah fase di mana kita melihat sebagaimana adanya. Nah, sebab
Sebab yang sifat yang dikatakan alami itu apa? Sifat alami dari unsur-unsur di tubuh kita dan di pikiran kita. Sifat alaminya mereka apa? Oh, kalau tanah ya dia berat dan kasar gitu loh. Oh, kalau pikiran sebab sifat daripada kemarahan gimana ya? Dia membakar, panas. Nah, itu sifat alaminya. Tapi dia juga ada sifat umumnya, yaitu tidak kekal, penderitaan, dan tiada diri. Jadi Vipassana melihat sebagaimana adanya. Itu dalam sekali loh. Yaitu adalah melihat sifat alaminya dan sifat umumnya. Nah, yang kita perhatikan ketika kaki diangkat, dorong, turun, ketika kita rasakan, oh ini ada keras, ada padat, itu adalah sifat alami. Nah, maka sifat alaminya adalah seperti ini. Jadi, seluruh tubuh kita itu ada 4 unsur. Unsur tanah, air, api, dan angin. Ya. Nah, di dalam unsur angin itu ada 6 sifat. Pegang coba kepalanya. Di bagian kepala, tempurung kepala. Keras? Keras. Nah, itu sifatnya tanah. Tapi bukan berarti meditasinya pegangin kepala terus. Bukan, ini sebagai contoh. Ini kepala kan ya, kemudian pegang pipinya. Keras? Lunak ya. Nah, berarti sifat daripada kerasnya itu dia sudah tidak dominan. Sifatnya yang lebih dominan itu adalah yang empuk. Nah, ketika kita mengamati nafas masuk, keluar, dia kadang-kadang juga bisa terasa ada keras, empuk. Ketika kaki diangkat, itu kan ada terasa kadang-kadang kan, seperti keras, begitu diletakkan seperti keras, diangkat seperti empuk. Nah, begitu kita terus-menerus perhatikan salah satu di antara unsur itu, itulah kita sedang berwipasana. Karena kita sedang mengamati realitas yang hakiki dan sejati. Tapi kalau kita nggak mengamati ini, berarti kita tidak sedang berwipasana. Masuknya ke meditasi, samatha atau ketenangan lagi. Nah, kemudian sifatnya apalagi? Kasar. Kadang-kadang nafas bisa terasa kasar kan ya? Kemudian kaki ketika diangkat dan diletakkan kan kadang-kadang terasa kan? Lantainya itu atau telapak kaki kita kasar kan? Nah, itu bisa dialami dan dirasakan juga. Nah, kemudian ini licin. Kalau Anda berjalan di sini dengan di depan yang bebatuan, maka Anda bisa rasakan di bebatuan kasar. Di sini lebih licin. Sehingga kalau Anda berjalan dari satu momen ke momen yang lain, objeknya tidak pernah sama. Dulu saya mulai sadar itu ketika lagi interview, kemudian teman saya gini, sama pembimbingnya tangannya diambil, pegang gini. Dia bilang dingin, karena di lantai waktu itu kan. Kemudian tangannya dipindahin lagi, dingin. Terus pembimbingnya nanya, gimana? Ini dan ini sama nggak? Dia bilang sama. Tapi sebetulnya itu udah berbeda. Dingin di sini dengan dingin di sini itu berbeda. Jadi setiap momen itu berbeda. Tapi hanya karena kita tidak terbiasa melihat sebagaimana adanya, maka kita anggapnya ya samalah dinginnya. Kurang lebih derajatnya sama. Tapi kalau betul-betul kita teliti di setiap momennya, satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya ketika Anda berdiri di ujung sini dengan berdiri di ujung sini, itu berbeda. Apakah sifat kerasnya, kasarnya, panasnya, dinginnya, berbeda. Nah, maka nanti ketika ngangkat kaki, itu kan ada rasa ringan, ketika diletakkan ada rasa berat. Itu nggak usah dibayangkan gitu ya, itu dirasakan aja. Jadi berjalan seperti biasa, begitu dia udah cukup pelan, cukup lambat, Anda mulai peka dengan satu di antara mereka. Ya, tugas kita itu adalah mengenali mereka semua. Kemudian kadang-kadang kita bisa merasakan dari nafas kita ada rasa berat. Kemudian kadang-kadang ada rasanya seperti ringan sekali. Nah, itu juga dikenali. Itu sensasi secara fisik. Maka kalau mulai hari ini saya nyebutkan sensasi secara fisik, itu merujuk kepada 4 unsur ini. Kemudian unsur air, kohesif. Anda pernah bikin kue? Gak pernah ya? Pernah bikin kue ya? Itu kan tepung sebetulnya ya. Tapi kenapa dia bisa nempel jadi sebuah roti? Karena ada unsur airnya kan. Tapi kalau udah jadi kue, apakah kita bisa lihat airnya? Gak bisa. Karena gak dijual terpisah tuh, kue dan air kan. Dia jadi satu sudah.
Tapi sebetulnya kalau misalnya itu dianalisa bahkan secara sains, itu kan di dalamnya ada unsur airnya. Sehingga dia menjadi kohesif, mengikat. Nah, seluruh bagian unsur tubuh kita yang tadinya saya sebutkan ini adalah unsur tanah. Dia kalau nggak ada unsur air, dia pecah begitu loh. Pecah. Jadi kalau zaman sekarang disebutkan sebagai ada pembelajaran subatomik itu ada unsurnya sama namanya neutron, proton, elektron, atom, quark. Dan bahkan ada lagi yang terkecil. Nah mereka kalau nggak tersusun secara kohesif dengan air, dia menjadi pecah. Maka seluruh dari tubuh kita itu selalu ada unsur airnya. Di bola mata, di kuping, di hidung, bahkan di nafas kita ada. Ya. Nah selain itu sifatnya mengalir. Bukan keringat ya itu ya. Kita membayangkan, oh ya udah capek nih keringetan mengalir di luar. Bukan. Tapi di dalam tubuh kita ini kan ada darah, kemudian ada empedu, ada cairannya, kemudian ada seperti nanah dan sebagainya. Itu cairan, itu dia mengalir, itu karena unsur air. Kalau kita nggak ada unsur airnya, maka darah kita nggak akan bisa mengalir. Unsur api. Api bukan berarti di tubuh kita itu seperti menyala begitu ya. Tapi itu adalah sifat unha dan juga sita. Jadi kenapa kita beda dengan sebuah mayat? Karena mayat itu sudah hilang unsur unhanya, panasnya. Unsur begitu dia mati, batang otaknya mati, maka unsur unhanya tuh sudah hilang, unsur panasnya. Tapi kita ini bisa terus-menerus metabolismenya jalan karena ada unsur unha, panas. Ya, dan unsur sita, dingin. Nah itu Anda bisa rasakan ketika lagi nafas masuk, keluar, kadang-kadang rasa panas dan dingin kan. Tapi kalau setiap momen nafas masuk dan keluar itu diukur dengan termometer yang akurat, maka dia akan selalu berbeda. Akan selalu berbeda. Nah maka Anda butuh kepekaan untuk mengamati setiap waktu, setiap saat. Begitu juga ketika kaki diangkat dan seterusnya. Dan ini juga berlaku ketika makan ya. Ketika makan Anda akan mengamati kan, ketika menggigit, mengunyah, semua unsur-unsur ini ada ya. Betul ya. Nah begitu juga dengan angin. Selama ini kan kita nggak peduli ya, kita jalan ya jalan aja gitu kan, gerakan tangan gerakan aja kan. Tapi begitu meditasi di sini, kita mulai paham. Ternyata ketika kita berjalan, kaki kita itu bisa mendorong dan juga diletakkan atau diangkat karena unsur angin. Ada unsur anginnya. Barangkali hari ini belum terasa, tapi besok Anda praktik. Betul-betul Anda perhatikan ketika kaki diangkat itu ada seperti unsur angin yang mendorong. Menarik. Ya, dia tugasnya apa? Menopang dan juga mendorong. Menopang bagaimana? Seperti ketika Anda duduk. Ini kenapa Anda bisa terus-menerus menopang begini? Karena ada unsur angin yang menopang tubuh kita. Kalau di dalam penjelasannya, angin itu ada 6 bagian. Unsur angin ada 6 bagian. Jadi ada upper body, ini bagian atas tubuh kita, yang membuat badan kita ini tegak, begitu kan. Kemudian ada lower body, di bagian kaki yang bikin kita berjalan. Kemudian kalau di bagian apa ini? Upper body ini ada di bagian sampai kepala. Jadi katanya dulu kalau kita masih kecil itu, masih bayi, kita bernafas menggunakan di bagian kepala ini lebih dominan. Makanya kalau tulang tengkorak kita itu dia lebih lunak di bagian depan sini. Karena dulu ada jalur udara yang di bagian atas. Ini upper body. Kemudian ada anapana, nafas, masuk keluar itu masuk udara. Yang keempat itu kuci saya, kembung kebis perut. Yang kelima itu adalah di bagian usus besar. Makanya orang-orang yang tua, bukan usus besar, di bagian usus pokoknya. Makanya orang-orang yang tua yang kadang-kadang punya penyakit sembelit, karena di bagian udara di bagian tersebut nggak lancar. Nah, maka kalau Anda latihan meditasi dari muda itu akan menjadi bagus pencernaannya. Yaitu hipotesis saja. Ya. Yang keenam, itu adalah bagian sendi-sendi tubuh kita. Kita bisa menggerakkan tangan, leher, semuanya itu karena ada udara. Maka kalau kita lihat, berarti semua daripada kehidupan kita itu nggak lepas dari 4 unsur. Hanya 4 unsur secara materi. Nanti baru kita ngomongin yang bagian batinnya. Oke, ini meditasi jalan.
Maka saya sampaikan lagi tadi, ini makanya apapun meditasinya jenisnya dia selalu dimulai daripada ketenangan, konsep dulu. Mulailah dengan memusatkan perhatian pada kaki. Kan kaki kan konsep. Ya kan? Konsep, kesepakatan. Nah, catatlah potongan per potongan seperti yang kita lakukan. Kanan, kiri. Posisi matanya fokus 4-5 kaki di lantai depan itu. Ya, sekitar 2,5 meteran. Kemudian, hindari melihat langsung pada kaki saat berjalan. Kenapa? Karena nanti matanya jadi pegel, kemudian juga lehernya jadi sakit karena terlalu menunduk. Ya, jadi matanya ke bawah tapi lehernya tetap tegak, tidak mengikuti kaki. Postur jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tegang. Itu yang paling penting. Nah, maka kalau Anda berdiri, mau berdiri tangannya di depan atau di belakang dipersilakan. Nah, ini yang paling penting. Jadi selama Anda dalam posisi berdiri itu terus-menerus diperhatikan. Apakah Anda nanti mau memperhatikan sensasi di kakinya juga nggak apa-apa. Ya, itu penting karena ketika kita nggak mencatat berdiri, biasanya kotoran batin masuk. Pengen melihat lah, apalagi pengen bicara lah, ya kan? Kemudian pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Maka daripada kita muncul kotoran batin, lebih baik kita mengamati berdiri beberapa kali. Nah, ini yang Anda perhatikan di stage pertama, itu adalah kaki kanan dan kiri. Kalau Anda sudah cukup peka, itu dari awal sampai akhir Anda bisa rasakan kanan, kiri. Jadi bukan hanya ketika dia diletakkan. Kanan, kiri, maka dia nggak bisa dengan cepat. Nanti udah mulai mahir, masuk ke tahap kedua, angkat, letak. Angkat, letak. Anda berjalan senyamannya, jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh, biasanya tumitnya duluan yang landing, yang mendarat tuh. Biasanya kita akan oleng. Karena kalau jalannya lambat, tumitnya duluan yang landing, biasanya oleng. Ya, kalau bisa sepenuh kakinya. Ya, sepenuh kakinya. Jadi kalau udah sepenuh kakinya, berarti dia jalannya nggak bisa lebar. Jalannya dia agak cukup sempit gitu. Kemudian tahap ketiga, ini Anda udah mulai naik, angkat, dorong, letak gitu ya. Angkat, dorong, letak, ini udah mulai diperhatikan. Nah, tapi kalau Anda mau mengamati sampai tahap keempat, ini juga bisa. Ini mulai dari kakinya mengangkat, betul-betul terangkat, didorong dan diletakkan. Ini tahap keempat. Nah, dengan demikian nanti Anda bisa kembangkan mulai dari besok, mau tahap ketiga aja atau keempat juga boleh. Naik bagian heelsnya, kemudian betul-betul terangkat, dorong dan diletakkan. Kemudian yang bagian kelima, ini kita udah mulai kita perhatikan, ini keenam. Yang bagian kelima, kita bisa lihat itu mulai dari naik bagian belakangnya, angkat sepenuhnya, dorong, kemudian di bagian kaki yang mau mendarat direndahkan, baru diletakkan sepenuhnya. Nah, itu kalau udah berkembang konsentrasinya bisa sampai ke dalam tahap yang keenam. Nah, kalau di dalam tahap yang keenam karena kita udah saking lambatnya jalannya, maka biasanya akan mendarat bagian depannya dulu. Jadi naik, angkat, dorong, mulai turun, touching, menyentuh bagian depannya, baru diletakkan sepenuhnya. Nah, biasanya kalau kita meditasi 10 hari, itu sampai 6 tahapan ini yang dipraktekkan. Ya. Kalau yang hanya 2, 3, itu biasanya hanya 3 aja, karena waktunya nggak banyak. Tapi kalau 6 hari seperti ini sebetulnya kondusif, sampai tahap 4, 5, atau 6. Ya, karena nanti di tahap keempat, kelima, keenam, dia punya sensasi akan lebih terasa, lebih jelas. Ya. Nah, begitu meditasi jalan, hindari mata berkelana selama meditasi jalan. Ya, itu yang penting sekali sebetulnya. Dan jangan biarkan pikiran melompat-lompat ke berbagai hal. Sehingga betul-betul fokus, dia hanya sekedar mengamati di bagian 2,5 meter ke bawah. Memang kadang-kadang kita udah kecolongan duluan. Kita sebetulnya nggak ada niat, tapi kita udah nengok duluan. Tapi begitu nengok, jangan langsung dibalikkan. Begitu nengok, kita harus aware, oh ya, melihat, kembalikan lagi pelan-pelan. Nah, kalau kita udah melihat ke samping begini, udah kecolongan sekali, kita langsung gini, kecolongan 2 kali. Ya kan? Nah, itu dibiasakan, maka kita kecolongan terus sehari-hari.
maka akan sulit bagi kita untuk konsentrasi ketika meditasi jalan. Itu masih mending ya, cuma lihat ke samping kiri kanan ya. Belum lagi pas senyum-senyum. Tadi saya perhatikan ada yang senyum-senyum pas jalan soalnya. Saya nggak tahu senyum sama siapa. Nah, maka jika ada keinginan untuk memandang, itu dicatat dulu. Sehingga nanti pikiran kita tuh memproses, perlu nggak memandang? Kalau nggak perlu, ya nggak usah. Ya. Jadi hanya fokus 2,5 meter ke depan. Itu penting dan itu bagus, saya sudah alami bagaimana cara mempraktekannya secara strict gitu ya. Dan itu berperan besar untuk kita punya konsentrasi. Nah, kalau di dalam tekniknya Mahasi Sayadaw ini 6 jam duduk, 6 jam jalan. Itu paling minimal. Ya. Kalau di kita ya kurang lebih mendekati 7,5 jam sampai 10 jam. Makanya Anda sebetulnya sudah harus pasang timer sendiri. Saya pengen setengah jam duduk, setengah jam jalan. No excuse. Setengah jam duduk, setengah jam jalan, setengah jam duduk, setengah jam jalan. Ke kamar kecil nggak dihitung. Betul-betul latihannya harus duduk, jalan, duduk, jalan, duduk, jalan, duduk, jalan. Jangan ngikutin yang lain. Kalau misalnya yang lain, kayaknya enak jalan-jalan dulu deh. Nggak usah. Karena itu nggak akan berkembang kita. Pokoknya mau dimanapun Anda latihan, di bawah, di atas, atau di sekitarnya itu. Kalau bisa setengah jam duduk, setengah jam jalan. Setengah jam duduk, setengah jam jalan. Kalau dulu di Dhammasala Lumbini itu tempatnya agak besar. Ya, agak besar. Jadi kita nggak harus keluar untuk meditasi jalan. Jadi kalau saya duduknya kan di ujung, ketiga, 1, 2 itu teman saya yang senior. Tapi yang belakangnya biasanya dia meditasi jalan di belakang. Saya di 3. Nah teman saya yang 1 dan 2 selalu keluar. Ya saya pakai tempatnya. Duduknya sini, jalannya situ. 10 hari gitu-gitu aja. Hampir 18 jam gitu-gitu aja. Setiap hari. Bosannya kayak apa jangan ditanya sudah. Tapi justru bosan itu tantangan. Kalau kita meditasi nggak ada bosan, nggak seru. Justru yang bosan itulah tantangan. Bosannya tuh betul-betul harus dihadapi. Ya. Nah, bosan itu kita bisa hadapi, spiritualitas kita tuh naik. Makanya nanti ada orang merasa, nanti kalau udah ketemu orang di luar sana, aduh malas ya. Nanti kebanyakan chit-chat nggak jelas, mendingan saya di rumah sendirian deh. Karena kita udah bisa menghadapi rasa bosan itu. Sehingga sendirian di rumah pun biasa aja. Nah, nanti kalau mau ngomong tentang itu, tanya Pak Tony. Lebih banyak di rumah sendiri soalnya. Ya, Pak Tony lebih senang sendiri. Tapi by the way tentang itu saya pengen cerita ya. Jadi kalau udah banyak latihan meditasi, cocoknya memang bergaulnya dengan orang yang latihan meditasi juga. Karena frekuensi vibrasi orang itu kan akan terasa ya. Kalau orang yang lawan bicaranya selalu ngomonginnya gosip mulu. Rusak pikiran kita lama-lama. Nah kalau saya gaulnya cocoknya sama Pak Tony, sama yogi-yogi yang senior. Sebetulnya cocoknya sama itu. Tapi kemarin seminggu lalu saya ketemu sama Bante. Bantenya bilang ke saya, "Loh, kamu lepas jubah kelihatan lebih muda ya?" Saya Bantenya bilang, "Oh mungkin karena kamu gaulnya sama anak-anak remaja terus. Jadi kalau gaulnya sama Pak Tony, terus mungkin saya tuanya ketularan juga." So, mesti gaulnya sama anak-anak remaja juga jadinya. Supaya kelihatan muda juga. Oke, ini 6 jam duduk, 6 jam jalan. Perhatian dalam keseharian bagaimana? Kewaspadaan sebagai kehidupan meditator itu di setiap kegiatan. Makan, minum, itu termasuk. Ya, itu termasuk. Kehilangan perhatian dan konsentrasi berarti kehilangan kehidupan meditatif. Artinya kita udah bukan sebagai yogi saat itu. Ya, artinya kalau kita keluar kehilangan konsentrasi kita, ya kita udah nggak sebagai yogi. Pernah tahun lalu ada yang berkelit dengan kita sebagai organizer. Saya nggak berbuat salah kok dipulangkan. Gimana nggak berbuat salah? Orang-orang wihara laporan bahwa dia keluar untuk beli rokok. Ya kan kayak gitu kita udah nggak bisa toleransi. Kan dia udah keluar dari kehidupan meditatifnya. Menurut saya udah sia-sia buang-buang waktu. Lebih baik pulang aja. Karena latihan yang kecil aja nggak bisa dilakukan, apalagi latihan yang besar. Ya, secara moral aja dia sudah nggak bisa jujur dengan dirinya sendiri. Makanya yang kayak gitu-gitu buang-buang waktu. Biasanya saya pulangkan. Mulai tegang.
Tapi kalau saya masih agak toleransi. Kalau di tempat Bante Utomo itu betul-betul yogi untuk para perumah tangga itu, meskipun dia adalah seorang donatur di sana, dia bicara satu kata aja, jam 2 pagi dipulangkan. Nggak tahu pulangnya gimana caranya, pokoknya dikeluarkan dari wihara. Jauh itu. Nah kalau kayak gitu, gimana ya di sini? Nggak ikut lagi besok-besok ya. Oke, kekuatan perhatian penuh. Ini artinya kita harus mengembangkan tak terganggu sepanjang hari. Jadi yang kita latih itu bukan hanya ketenangan. Yang terpenting itu adalah mindfulness. Jadi dia kontinuitas. Terus menerus. Meskipun Anda nggak duduk sampai berjam-jam, Anda jalan terus. Kemudian Anda ke toilet, Anda kesini lagi, Anda minum misalnya. Tapi Anda jaga perhatian penuhnya itu jauh lebih baik dibandingkan hanya duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, kemudian Anda lalaikan semua perhatiannya. Makanya meskipun Anda nggak bisa duduk berlama-lama, jalan aja terus. Latihan konsentrasi melalui jalan. Itu penting. Jadi buku ini mengatakan bahkan ketika kita meditasi jalan pun, kita bisa mencapai konsentrasi yang dalam. Maka ini penting untuk dikembangkan, bukan hanya duduk tapi jalan juga. Nah, maka sebetulnya kalau Anda latihan secara ideal, fase bahkan ketika dari Anda duduk kemudian ke bangkit dari tempat duduknya, berdiri. Bayangkan ini disebutkan ada 41 proses. Ini dari Anda duduk ya. Dari Anda mau duduk kemudian ke berdiri lagi 41 proses. Jadi yang kita lihat itu adalah mindfulness di secara kontinuitasnya. Layer by layernya tuh kita tangkap terus. Selain untuk supaya pikiran nggak dimasuki kotoran batin, di situ juga supaya pikiran mindful kita tuh berkembang. Makanya kalau mau latihan secara ideal, berat sekali. Berat sekali. Hari ini aja kita udah tahu kan, makan nasi putih itu nggak enak ternyata. Mulai berat kan, kotoran batin nyerang terus. Makanya ada yang nantang 10 hari dong, 14 hari dong. Kalau kayak gitu saya sebagai yoginya aja lah. Oke, konsentrasi untuk pemahaman yang mendalam. Jadi konsentrasi ini untuk apa sih kita kembangkan? Perhatian saat demi saat ini untuk apa kita kembangkan? Dia untuk pemahaman yang mendalam. Jadi begitu kita berdiri, kita udah nggak melihat lagi tentang aku dan diriku, tapi 4 unsur itu langsung. Ya, melihat proses batin dan jasmani terus menerus. Nah ini kalau misalnya dipraktikkan terus menerus, apa sih manfaatnya? Dia menjadi detached gitu loh. Dia menjadi tidak melekat. Artinya kenapa dia tidak melekat? Dia bosan lama-lama lihat sesuatu yang berubah terus menerus. Yang dia nggak bisa pegang untuk tidak berubah. Bisa nggak konsentrasinya dipertahankan sampai sekarang nggak berubah? Nggak bisa. Konsentrasi yang tadi pagi jam 4:30 pagi, jam 6-nya udah berubah. Nah, dia semakin jeli melihat semua proses aktivitas di dalam spiritualitas. Kalau kita melihat terus-menerus proses mental dan jasmani ini berubah terus-menerus, maka yang ada tuh adalah dia lihat semua hidup ini itu penderitaan. Begitu orang lihat hidup ini adalah penderitaan, apa yang pengen dia lakukan? Ingin bebas. Ingin bebas. Karena dia tahu dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, fisik dan mentalnya selalu berubah. Ya, selalu berubah. Nah, kita balik lagi ke yang kemarin. Tapi kalau ajaran ini ditelan mentah-mentah seperti ini doang, lama-lama orang melihat hidup ini penderitaan doang, pesimis. Ngapain hidup capek-capek, semua isinya penderitaan kok. Lama-lama jadi cepat kai kan? Tapi justru karena kita tahu hidup ini adalah penderitaan, maka kita berjuang sebaik-baiknya. Kita tahu nih, sepanjang hari kita dari kemarin dan sekarang kan kita lihat nih, jalan menderita, duduk menderita, makan menderita, minum menderita. Karena kita tahu semua itu adalah penderitaan, maka kita berjuang sebaik-baiknya menghadapi penderitaan itu. Ini udah model penderitaan yang fundamental. Kalau yang Anda keluar dari wihara ini, penderitaannya tuh yang basic. Yang basic itu apa ya? Seperti kehilangan yang dicinta, kemudian seperti nggak dapat yang diinginkan, kemudian bertemu yang dibenci.
Itu yang basic, yang Buddha bilang itu penderitaan yang biasa. Kematian, ketuaan, kesakitan. Tapi ketika Anda masuk ke dalam dunia meditatif seperti ini, yang dilihat itu adalah penderitaan yang secara fundamental. Yang terjadi di setiap waktu, di setiap saat. Yang bukan hanya insidental. Ya, Anda bisa menyimpulkan sendiri karena Anda yang merasakan bagaimana menderitanya mempertahankan pikiran supaya nggak diserang kotoran batin gitu kan. Dan begitu udah tenang dipertahankan, mati-matian, berubah juga. Nah, orang yang bijaksana makanya begitu dia mempraktikkan vipassana, maka ini akan membawa pada akhir daripada penderitaan. Dia menjadi detached, tidak melekat lagi. Nggak melekat aja, ada penderitaannya. Apalagi melekat 2 kali. Paham ya? Kita nggak melekat nih, tapi tetap jasmani dan mental kita berubah. Apalagi dilekati. Oke, perhatian berkelanjutan. Ya, kelalaian itu sebetulnya Anda harus betul-betul menjaga terus-menerus ya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang kita lalai. Karena sebetulnya praktek ini menjadi full 18 jam kalau Anda kontinuitas dari bangun pagi sampai ke mau tidur. Jadi bahkan mandi itu tuh diperhatikan juga. Serius, zaman sekarang itu udah enak, di sini tuh banyak heaternya. Meskipun kadang rebutan heaternya itu kan, duluan mandi. Tapi udah ada heaternya, panas gitu kan. Zaman dulu kita tuh cuma dikasih waktu jam 7 pagi untuk istirahat, dan itu untuk mandi. Gak ada heaternya. Begitu dingin, perhatikan, angkat, siram. Dingin. Sampai mengkerut kita punya badan. Karena praktiknya itu memang secara keseluruhan. Makan itu betul-betul 1 jam. Kita hanya mandi pagi dan sore. Sore ya jam 4:30 atau jam 5 itu. Bayangkan pagi udah dingin, sore menjelang malam dingin lagi. Dingin semua. Tapi itu harus diperhatikan. Dingin. Sehingga itu perhatiannya menjadi nggak terputus. Bahkan ketika kita bangun tidur, kan biasanya kan kita kaget ya, tiba-tiba langsung bangun. Enggak, kita buka mata, perlahan-lahan kita bangun, itu semua bagian itu diperhatikan. Buka grendel pintu, ambil sikat gigi, kita gosok pelan-pelan. Makanya zaman dulu kalau kita meditasi jam 2:30, dibangunnya bisa jam 2:30. Karena proses ininya lama. Ambil handuk, jalannya bukan dari, ya kurang lebih sama kayak perempuan. Jalannya ya dari gubuk-gubuk itu sampai ke ada masalah yang atas. Makanya capek sekali. Makanya dulu saya berinisiatif, daripada saya buang waktu, capek-capek pulang, akhirnya tidak masalah saya buatkan tenda. Jadi kalau malam saya tidur sendirian di situ. Pagi-pagi udah bangun di situ, lipat tendanya, malam buka lagi. Alat-alat mandinya bawa ke sana, mandinya di parkiran. Irit waktu, betul-betul 10 hari sehingga ketemu kamar saya saat itu. Tapi itu betul-betul jadi 18 jam. Ya. Oke, ini berikutnya. Bergerak itu lambat atau perlahan itu yang seperti saya sebutkan kemarin, itu seperti orang bisu, orang tuli, orang buta, dan orang lumpuh. Itu betul-betul berjalan secara lambat. Ya, berjalan secara lambat. Kenapa? Karena dia akan membantu konsentrasi pikiran kita. Ya. Nah, proses yang terlihat itu berkaitan dengan mental dan jasmani akan semakin lebih jelas. Semakin lebih jelas. Ya. Maka semakin lambat di sini sangat disarankan. Paham ya? Dalam keseharian. Nah, ini yang saya mau sampaikan untuk menghibur Anda. Rasa sakit itu adalah teman bagi seorang meditator. Setuju nggak? Wah, itu kayaknya palsu deh. Itu teman. Kenapa? Karena Anda tahu kan, dari hari pertama sampai sekarang ini kan musuh utama Anda kan rasa ngantuk. Pikiran mengembara, ya kan? Tapi begitu rasa sakit datang, semua menyingkir. Kalah semua kan? Yang tadinya Anda ngantuk, begitu sakit muncul, gak bisa merem tuh matanya. Gak bisa tidur. Maka dia sebetulnya hal yang paling berharga. Begitu dia muncul, dia paling berharga. Kenapa? Karena dia objek yang paling jelas.
dan paling mudah untuk diamati. Kalau Anda ngantuk itu kan karena objeknya blur kan, nggak jelas. Nah begitu rasa sakit datang, apalagi semakin kuat sakitnya, itu teman sebetulnya. Ya, maka di sini dibilang jangan menolak atau menghindar karena itu akan menuntun Anda ke pembebasan. Jadi mulai besok tidak ada yang ngeluh dengan sakit. Nah, rasa sakit itu tidak harus memberitahu Anda bila dia mau datang. Rasa sakit mungkin tidak akan hilang, tetapi bila ia pergi, Anda harus menangisinya. Karena dia tuh seperti teman yang telah pergi. Kalau sekarang kan enggak ya. Begitu dia datang, pergi, cepat, pergi. Padahal kalau kita nggak punya rasa sakit, itu sulit mengamati objek itu dengan jelas. Nah, mengamati rasa sakit itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu memperlebar kita punya toleransi. Bayangkan kemampuan ini Anda punya, Anda miliki, sampai detik-detik Anda menjelang meninggal. Saya nggak pernah mengalami ya. Dan masih lama kayaknya. Tapi katanya orang-orang, katanya dokter-dokter itu, begitu orang mau meninggal dunia, shock terapinya tuh berkali-kali lipat. Sakitnya tuh sekujur tubuh. Tapi Anda bisa mengamati beberapa pemeditator yang kita lihat, yang memang dia pemeditator expert itu ya. Bahkan dia meninggal bisa dengan sangat tenang. Karena begitu rasa sakitnya muncul, dia bisa mengamati. Sakit. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan ini, begitu mau meninggal sakitnya luar biasa. Sakit kapan pergi. Dan kegelisahan itu yang membuat kita tuh bergetar. Mengerikan. Nah kalau di Buddhis bilangnya begini, karena kehidupan itu nggak hanya sekali, berkali-kali, setelah ini akan lahir lagi. Jadi kalau orang meninggal dengan penuh, biasanya lahirnya akan ke alam bawah, alam rendah. Masuk lahir di neraka, alam binatang, alam jin, dan juga hantu kelaparan. Kadang meninggal dengan mengerikan. Soalnya saya nggak tega mengucapkannya. Kalau kita nggak punya kemampuan toleransi yang besar terhadap rasa sakit, nggak dibiasakan dari sekarang. Sakit sedikit kita langsung pindah, sakit sedikit kita langsung pindah. Itu akan menjadi kebiasaan sampai kita menjelang meninggal. Rasa sakit untuk diamati bukan untuk ditolak ya, atau membuatnya pergi. Jadi Anda mencatat mengamati rasa sakit, itu bukan untuk menolak dan juga membuat dia pergi. Rasa sakit semakin kuat, itu diamati. Itu pun changing, perubahan kan. Dia menghilang. Yaitu, syukurlah. Tapi itu pun perubahan yang harus disadari. Dia muncul dan lenyap, dia harus disadari. Nah maka rasa sakit itu adalah kunci menuju pembebasan. Konsentrasi yang kuat membuat rasa sakit itu bukan masalah. Makanya kemarin kan ada yang bilang kan, begitu meditasi ngamati masuk, keluar, semua badan nggak ada rasa sakit. Begitu selesai meditasinya, kakinya langsung kebas. Karena sebetulnya kekuatan konsentrasi membuat Anda lupa terhadap rasa sakit. Nah bahkan ketika Anda berlatih vipassana, begitu rasa sakit muncul, Anda mengamati, mencatat hanya 3-4 kali, dia bisa langsung hilang. Kadang bisa, kadang enggak. Ya begitu bisa berarti lagi rileks. Kalau nggak bisa berarti ada ketegangan ketika mencatat. Itu adalah proses alami. Ya itu bukan sihir ya. Jadi nanti pulang dari sini bukan bilang, saya bisa menghilangkan rasa sakit loh. Enggak, itu memang alamiah. Nah kemudian, jika rasa sakit muncul pada saat meditasi jalan, karena kan kita kadang-kadang capek. Ada nggak yang merasakan ketika jalan mau makan, dari sini sampai ke atas sana, sakit bagian pinggul kiri dan kanannya? Kalau belum, berarti Anda belum memperhatikan dengan detail. Tapi mulai besok pagi coba Anda perhatikan ketika jalan kanan, kiri. Nanti Anda akan rasakan bagian nyeri di bagian pinggul. Pas naik. Ya. Baru terasa. Ya, betul. Biasanya akan terasa dengan jelas karena bidangnya nggak rata. Nah, maka kalau meditasi jalan, makanya kita nggak bisa jalan terus-menerus. Karena akan sangat intens rakitnya itu.
Maka kita perlu berdiri untuk menyeimbangkan rileks dan juga kelelahannya itu. Bersabarlah dengan apa saja yang bisa merangsang pikiran Anda. Jadi kalau pengen melihat, pikirkan berkali-kali. Perlu nggak melihat? Kalau nggak perlu berarti jangan melihat. Ini yang mencatat keadaan batin. Jadi kalau misalnya sedang emosi, Anda bisa memperhatikan dengan penuh perhatian, dengan penuh semangat, dengan penuh usaha. Artinya Anda betul-betul tangkap dia dengan cepat. Jangan sampai udah lewat baru kita catat. Ya, objeknya itu present moment, saat ini. Ketika Anda pikirannya berkelana, Anda sudah terkalahkan. Ketika Anda pikirannya berkelana, Anda nggak mengamati dia, ya artinya Anda betul-betul sudah terkalahkan tuh oleh kotoran batin. Ya. Nah di sini sih nggak ditekankan Anda betul-betul harus tidak boleh berkelana. Tapi biasanya kalau Anda punya sesi interview saat meditasi vipassana, itu biasanya dikatakan pikiran saya mengembara. Biasanya pembimbingnya bilang itu karena kamu nggak mindful. Sekejam itu. Atau kalaupun kita udah ngomong, kita udah mindful, mindfulmu kurang. Kalau maksa lagi, kadang-kadang ngotot gitu yoginya kan. Tapi itu memang karena mindfulness kita kurang, maka pikiran tuh lari. Kalau kita mindful dengan objek saat ini terus-menerus, pikiran nggak akan lari. Ya. Nah di sini jangan terikat terhadap pemikiran dan teori. Meditasi adalah melampaui waktu dan ruang. Jangan terbelenggu dengan pemikiran dan teori. Makanya dulu saya penasaran dengan siapa pengajar Abhidhamma misalnya kan. Saya penasaran, saya tanya langsung. Itu gimana itu kalau misalnya saat kita meditasi itu, apakah semua bagian daripada setiap pikiran akan muncul kelihatan? Nggak segampang itu teorinya doang. Karena bagaimanapun mereka tetap manusia merasakan rintangan batin itu mencengkram. Melihat proses satu demi satu itu sulit sekali. Butuh konsentrasi yang dalam. Nah mereka bisa jelaskan sedemikian detail, teorinya doang. Tapi mengalami secara langsung, kita sulit sekali. Buktinya kita lagi mengamati nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Sekarang pikiran kita konsentrasi. Nggak lama lagi muncul pemikiran yang lain. Kita kan kadang-kadang nggak sadar tiba-tiba udah di tempat yang lain kan. Tiba-tiba tempat yang lain kita udah pindah lagi. Apalagi dia mengamati proses pikiran yang sangat detail. Kalau di Buddhis ini dibilangnya pikiran itu adalah munculnya dalam satu kedipan mata itu banyaknya 1 triliun. Berpotensi 1 triliun, 10 pangkat 12. Jangankan 10 pangkat 12 ya. Amati satu aja pusingnya minta ampun. Yang muncul dan lenyap. Maka mengamati dengan sepresisi itu butuh konsentrasi yang dalam. Nah kalau Anda ngantuk, Anda harus mencatat ngantuk itu dengan semangat juga. Bukan hanya sekedar mencatat ngantuk. Kalau Anda udah tahu ngantuk, badannya udah mulai bungkuk, catat ngantuk tapi badannya ditegakkan. Ngantuk. Dia sebagai objek. Tapi kita juga ada usaha dengan menegakkan badan. Jangan udah ngantuk diteruskan sampai ke bagian bawah terus menerus. Ya hilang. Karena ngantuk itu kan adalah berupa energinya less. Nah maka yang harus kita tingkatkan adalah energinya itu. Kita bakar. Kalau Anda lagi gelisah, energinya over. Ya Anda harus rilekskan. Kebalikannya. Nah sebetulnya energi itu secara mental kita tuh nggak pernah lelah. Yang lelah itu fisik kita. Paham ya? Secara mental kita nggak pernah lelah. Mau usianya sampai 80, 90 tuh nggak ada kelelahannya. Tapi yang tidak memungkinkan adalah fisik kita. Oke, maka Anda harus betul-betul optimis. Jangan karena Anda merasa, oh saya kan sudah tua, saya kan nggak bisa berusaha. Nggak juga sih. Nggak juga. Nanti membandingkan dengan saya, kamu kan masih muda, masih kepala 2, saya udah kepala 5. Saya duduk udah nggak bisa lama. Nggak juga, kalau kita mau berusaha bisa juga. Karena itu tergantung kita punya mental. Nah, upaya secara mental kita tuh nggak ada lelahnya. Ya, saya cukupkan. Semoga ini bisa sama-sama jadi tambahan pemahaman, pengetahuan bagi kita supaya kita terinspirasi untuk mengembangkan ketenangan, konsentrasi, dan pemahaman kebijaksanaan
Dan semoga kita selalu bisa mengembangkan konsentrasi saat demi saat. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman pandangan terang dan semoga semua makhluk bisa berbahagia.